Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat dan kesehatan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Tiara untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Bu Tiara, Hadir Bu. Rifki, Hadir Bu. siapa lagi yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Nah, di sini sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Nah, materi kita minggu lalu itu belajar tentang apa? Tiara? Al-Lahab. Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang surah Al-Lahab. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, ada yang sudah tahu surah Al-Kafirun itu seperti apa bacanya? Oke, nah Ibu di sini akan memberi penjelasan terkait surah Al-Kafirun. Nah, jadi surah Al-Kafirun itu adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Nah, kemudian surah Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat? Nah, ya, jadi surah Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Nah, jadi surah Al-Kafirun itu termasuk surah Makkiyah. Nah, surah Al-Kafirun atau orang-orang kafir. Nah, jadi pokok atau isi dari surah ini adalah tidak diperbolehkan atau tidak diizinkannya kompromi dalam bentuk mencampur adukan ajaran agama. Nah, begitu ya anak-anak. Mengerti? Ya. Nah, jadi selanjutnya adalah latar belakang dari surah Al-Kafirun. Nah, jadi pada masa penyebaran Islam di Mekah, kaum Quraisy sedang menentang Rasulullah SAW berhati-hati mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyangnya tersebut. Nah, lalu ada salah satu upaya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu adalah salah satunya itu mereka berusaha untuk mengajukan proposal, yaitu proposal tentang ancaman terhadap ancaman kepada Rasulullah SAW, ya, gitu ya. Nah, jadi mereka menyarankan bahwasanya jika Rasulullah SAW mau meminjam Tuhan mereka, maka mereka juga akan meminjam Tuhan sebagaimana ajaran agama Islam tersebut. Nah, jadi maka dari hal itulah turunlah surah Al-Kafirun. Nah, seperti ini surah Al-Kafirun ya anak-anak. Jadi turunlah surah Al-Kafirun untuk menjawab hal tersebut. Nah, di sini ada surah Al-Kafirun. Di sini Ibu akan membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu
apa yang aku sembah. Yang keempat yaitu wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang ayat kelima yaitu wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwasanya surah ini yaitu tentang Allah SWT adalah Tuhan semesta alam. Ingat ya, Allah SWT itu adalah Tuhan kita yang harus kita sembah, hanya satu-satunya saja. Kemudian ditegaskan dalam surah ini, Muhammad tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Ya, Muhammad tidak akan menyembah apa yang orang kafir yang disembahnya. Kemudian selanjutnya kita atau orang Islam tidak dilarang untuk berteman atau bersahabat dengan orang yang bukan orang Islam. Dan yang terakhir adalah Islam tidak diperbolehkan untuk menjelek-jelekan agama yang lain. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sudah paham penjelasan dari Bu? Paham, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan terkait surah Al-Kafirun? Sudah? Nah, sekarang di sini selanjutnya Ibu akan membaca surah Al-Kafirun, kemudian kalian mengikutinya ya. Setelah Ibu kalian membacanya, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, di sini sudah selesai ya kalian membacanya. Bagaimana kalau kalian salah satu kalian untuk maju ke depan membacanya? Bagaimana? Setuju? Setuju atau tidak? Ya, silakan Tiara maju dulu untuk bacanya. Nanti setelah Tiara baru Rifki ya. Nanti akan Ibu bimbing. Ayo Tiara, maju Tiara. Ayo Kak Amis dulu ya, baru Asma. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
agak-agak ya artinya. Wala antum abiduna ma a'bud. Bud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh ditahan, jadi lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah baik ya Tiara, nanti diperbagi lagi ya. Silakan Rifki maju, nanti ibu ya di sana. Maju kaos dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum Ini agak lama. wala antum wala antum abiduna ma a'bud. Ini dipanjangkan ya Rifki. Wala antum abiduna ma a'bud. Ulangi sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala Ulang lagi. Oke, terima kasih Rifki. Tepuk tangan untuk Rifki. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dan sudah bisa membacanya? Bisa, Bu. Tadi kalian sudah baik membacanya, cuman ada beberapa yang kurang tertibnya ya. Tadi ada kurang dengungnya, kurang bacaan panjangnya, kurang tasdidnya gitu ya anak. Nah seperti itulah. Jadi bagaimana tadi sudah ditulis surahnya? Belum. Boleh kalian tulis dulu ya. Tulis dulu. Nah ini tinggal sedikit lagi ya. Catat dulu. Tiara juga harus catat dulu juga ya. Nah itu sudah bagus. Catat lagi. Sepertinya kalian sedikit lagi sudah selesai ya. Catat dulu ya anak. Tadi isinya. Nah anak-anak, setelah kalian menulis surah Al-Kafirun, maka selanjutnya ibu akan melanjutkan evaluasi lisan secara lisan. Nanti ibu bertanya langsung kepada kalian, kemudian kalian langsung menjawab pertanyaan dari ibu ya. Sudah siap untuk pertanyaannya? Siap, Bu. Rifki sudah siap? Bu. Ya gitu ya. Nah ibu ini bertanya dulu. Nah jadi surah Al-Kafirun yang pertama ibu bertanya, surah Al-Kafirun itu surah yang keberapa dalam Al-Quran? 109. Ya betul sekali Rifki. Apa jawabannya? 109. Ya jadi surah Al-Kafirun itu adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Nah pertanyaan yang kedua, surah Al-Kafirun itu ada berapa ayat? 6, Bu. Ya, surah Al-Kafirun ada 6
bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Jadi apa yang kalian bisa menjawabnya? Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini yaitu adalah surah Al-Kafirun ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah SWT adalah Tuhan semesta alam. Kemudian dalam surah Al-Kafirun ini ditegaskan bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Kemudian kita atau orang Islam tidak dilarang untuk berteman sama orang yang bukan Islam, itu kita dibolehkan juga ya, tidak dilarang dalam Islam. Nah, kemudian kita sebagai orang Islam atau sebagai agama Islam itu tidak diperbolehkan untuk menjelek-jelekan agama lain. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain atau di agama Kristen, agama lain itu tidak diperbolehkan untuk menjelek-jelekannya. Nah, bagaimana, sudah paham? Paham, Bu. Vicky sudah paham? Paham, Bu. Oke, anak-anak jangan lupa dipelajari kembali apa yang telah Ibu sampaikan hari ini. Nah, nanti kita ketemu lagi pekan selanjutnya ya. Ya, Bu. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.